Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Sudah lama sekali saya belum upload video terbaru tentang otomotif khususnya untuk siswa SMK. Jadi kali ini kita akan flashback ya ke pengetahuan dasar. Tapi sebetulnya ini adalah pengetahuan bukan pengetahuan teknis ya, tapi berhubungan dengan kepribadian atau etika kerja seorang teknisi. Jadi ini saya dapatkan dari kelas TTEP ya, Toyota Technical Education Program. Jadi Toyota itu menyarankan harus ada 10 prinsip yang harus diterapkan di dalam diri seorang teknisi ya. Ini pun saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya dulu pernah bekerja ya, bukan full time tapi internship di Toyota selama 2 tahun. Jadi ya adalah sedikit pengalaman yang akan saya ceritakan di sini. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi ada 10 prinsip yang harus diterapkan jika kalian ingin menjadi teknisi yang handal dan sukses ke depannya untuk istilahnya ya, naik jabatan atau karirnya lebih sukses lagi. Misalkan setelah teknisi lanjut ke foreman, lanjut ke kepala bengkel mudah-mudahan. Oke, jadi kita lihat 10 prinsip. Nah, jadi di sini ada 10 poin yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, yang pertama adalah penampilan profesional. Jadi seragam itu harus bersih dan kita harus pakai safety shoes yang mana di dalam di safety shoes ini ada semacam pelindung logam yang menahan benturan. Ya, kalian paham lah ya. Nah, satu hal yang penting di sini, dulu saya tidak paham waktu internship itu di Toyota. Wah, saya pikir kalau baju kotor itu terlihat bekerja keras gitu. Ternyata tidak. Seragam itu harus bersih, harus terlihat bersih lah intinya. Jangan sampai kotor-kotoran kalian itu. Topi juga semua harus bersih ya. Kedua itu, ini pertama pada saat kendaraan masuk ke bengkel ya, masuk ke stall, jangan sampai kita memperbaiki mobil yang di servis ini, kita tidak pakai ini alas ya, alas kaki, alas tempat duduk, untuk roda kemudi juga, untuk fender semua harus dipakai ya. Jadi jangan sampai males lah kita langsung aja kerja, jangan sampai begitu. Walaupun si mobil misalkan ditinggalkan oleh customernya, misalkan oke, saya tinggalkan ini mobilnya, saya ke rumah dulu. Oke lah, mumpung tidak ada customer, jangan sampai seperti itu karena fender cover ini melindungi bodi mobil ya, cat mobil dari misalkan cairan fluida rem yang bisa merusak cat ataupun goresan-goresan alat yang kita pakai. Oke, kalian bisa baca atau di pause videonya detail-detailnya di sini. Kita akan lanjutkan penjelasannya supaya lebih singkat videonya. Nah, ketiga, kerapihan dan kebersihan ya. Jadi kita pakai alat itu jangan sampai berantakan, misalnya ada kunci di bawah ataupun ini caddy itu tempat kunci-kunci ya, sampai kita simpan jauh ke jelasinnya gimana ya. Ini jadi bengkel tuh ya, ada stall mobil. Nah, ini caddy itu jangan sampai menghalangi atau kita simpan di depan stall gitu. Jadi menghalangi nanti ada mobil yang masuk itu, kalau tidak terlihat ini caddy bisa tertabrak. Jadi itulah kerapihan, kebersihan juga ya diperhatikan. Oli yang jatuh, oli yang tumpah itu cepat-cepat dilap, jangan sampai nanti setelah kerja baru dibersihkan, jangan. Karena
Misalkan ada teknisi lain nih di sebelah kita, kita kerja di stall 1, stall 2 ada teknisi rekan kita. Dia yang tidak tahu misalkan bisa terpleset karena itu. Ya, jadi itulah kerapihan, kebersihan. Kalian bisa baca detailnya ini. Lalu yang keempat adalah keselamatan kerja. Nah, jadi pertama misalkan mobil masuk stall biasanya kita pasang lift ya. Jangan sampai kita abaikan pemeriksaan awal lift. Itu harus benar-benar secure, benar-benar aman ya. Sebelum kita angkat mobil jauh lebih tinggi. Kedua, jangan main-main dengan alat kerja. Jangan main-main, cobalah apa gitu yang iseng-iseng. Jangan pernah merokok di lingkungan kerja dan jangan juga coba angkat komponen kendaraan ataupun benda-benda yang berat gitu. Saya ingat dulu disuruh ngangkat ban ya. Pada saat mobil diangkat di posisi dada. Sebetulnya itu normal ya, biasa kita angkat, teknisi-teknisi lain angkat. Cuma karena saya ya kemampuannya kurang, harusnya sih bilang gitu ke teknisi senior, saya nggak kuat angkat gitu. Jadi jangan sampai memaksakan kemampuan kalian, karena ini berbahaya sekali, bisa merusak tulang punggung lah, pokoknya bahaya itu. Perencanaan dan persiapan. Nah, ini jadi sebelum kerja itu biasanya ada work order yang disimpan di ruang service advisor. Nah, ini jangan kita langsung ambil dan kerja, tapi konsultasikan juga ke service advisor dan foreman. Jangan sampai kalian memulai kerja tanpa ya ada komunikasi terlebih dahulu dengan service advisor dan foreman. Kalau kalian belum paham apa sih service advisor dan foreman, nanti akan saya buat juga video detailnya struktur organisasi bengkel. Lanjut, pekerjaan yang cepat dapat diandalkan. Nah, jadi memang kerja harus cepat, tapi juga harus akurat gitu. Jangan sampai kita, wah apa sih ini cara membukanya gimana? Mungkin ditarik atau dicabut, ternyata ada skrup ataupun baut yang harus dibuka terlebih dahulu. Nah, maka kita harus hati-hati ya. Kalau bisa kalian misalkan pada saat waktu senggang di bengkel, belum ada mobil yang diservis nih, kalian ke perpustakaan. Jadi biasanya di bengkel-bengkel resmi ada perpustakaan untuk teknisi. Kita bisa baca informasi teknis ataupun rilis mobil terbaru dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi yang bisa kalian pelajari di sini. Nah, ini contohnya di sini, gambar ini. Saya dulu sering banget baca di perpustakaan bengkel ya. Banyak pengetahuan yang penting lah gitu. Nah, kedua, konsultasi dengan foreman ataupun dengan teknisi senior, teknisi master. Banyak komunikasi juga dengan mereka. Nah, detailnya bisa baca lagi di sini, di pause videonya. Selesai sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Ini mungkin mirip dengan slide yang sebelumnya, tapi kalian harus bisa mengestimasi nih, setelah konsultasi tadi dengan service advisor, kalian estimasikan misalkan, oh ini ganti pad rem, oh ini ganti busi gitu, oh kira-kira 45 menit, oh kira-kira 50 menit gitu. Dan memang harus sesuai gitu, jangan kalian leha-leha, misalkan aduh nyantai, duduk-duduk dulu lah gitu, ataupun makan-makan dulu. Jangan sampai berleha-leha. Kalau sudah ambil work order langsung kerja. 8. Periksa pekerjaan bila telah selesai. Ya, ini wajib ini. Dulu ada kejadian nih ya. Dulu saya jadi ada yang lupa lah gitu, lupa terlewat pemeriksaan akhirnya itu. Biasanya roda itu kita kencangkan dengan kunci torsi ya. Kunci torsi itu udah ada indikatornya misalkan 1200 Newton meter. Kita kencangkan itu harus sudah pakai kunci torsi, udah ada indikatornya, biasanya klik gitu. Nah, dulu sempat lupa, mobil sudah dibawa customer. Nah, karena lupa dan baru ingat,
kita hubungi lagi customer, oh mohon maaf, ini roda belum sempat kami torsi, belum sempat kami kencangkan dengan kunci torsi itu. Maka benar-benar ini mungkin untungnya masih apa ya, kencang ya, itu pengencangan mur rodanya, tapi ya malulah dengan pelanggan, ini bengkel resmi, profesional, harus jangan sampai ada kesalahan. 9, simpan part-part lama. Ya, ini part bekas itu harus dikembalikan ke customer, misalkan pad rem, busi-busi lama itu dikembalikan. Jangan sampai kita simpan ataupun langsung kita buang. Minimal walaupun bekas itu customer tahu, oh ini yang diganti, oh itu yang diganti gitu. 10, tindak lanjut. Nah, ini misalkan ada customer yang budget terbatas nih ya. Budget terbatas. Kita sebagai teknisi tahu nih, ini wheel alignment. Kalian kalau tidak tahu wheel alignment, silahkan cek di channel Sekolah Online Teknik Otomotif detailnya. Jadi penyesuaian roda depannya itu biasanya kita spuring dan balancing juga, itu supaya lebih mantap lagi itu penyesuaian roda depannya. Kalaupun misalkan si customer tidak ada biaya untuk spuring dan balancing, biasanya kita sarankan untuk meeting selanjutnya ya, pertemuan ataupun servis selanjutnya, ini kami sarankan selanjutnya, ini sangat disarankan untuk spuring dan balancing, misalkan itu tindak lanjutnya. Macam-macam kasusnya. Dan biasanya setelah bekerja ya, misalkan sudah pukul 4 waktunya kita pulang itu, ataupun bahkan pada saat bekerja ini 5R itu harus selalu diterapkan ya, khususnya di Toyota ya. R, ringkas, rapih gitu ya, semua harus ditempatkan di tempatnya. Biasanya itu di caddy itu udah ada tempatnya, ini kunci box N, kunci ring. Ini tang ataupun obeng-obeng sudah disesuaikan. Jadi ringkas, oh ini kalau kita buru-buru nih butuh kunci ring, oh ini di sini tempatnya, oh obeng di sini gitu. Jadi ringkas gitu, enggak harus cari-cari dulu nih obeng di mana, ini siapa yang nyimpen misalkan. Rapih ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jangan sampai berserakan gitu, kunci itu disimpan di bawah, nanti ada orang lewat, teknisi lewat, keinjak tuh obeng, belicin itu. Dan apalagi ya, resik ya tentu biasanya kita sapu-sapu, walaupun ada OB kita harus bersihkan itu stall yang kita pakai, minimal menyapu. Rawat ya, rawat ini alat caddy itu kunci jangan sampai kita gunakan untuk yang macam-macam, misalkan kunci ring ya, kunci box yang kita gunakan untuk memukul komponen, misalkan untuk meluruskan itu jangan sampai begitu, karena bukan fungsinya ya, kita harus menggunakan palu karet ataupun palu besi. Jadi kita harus merawat alat yang kita pakai. Lanjut, rajin. Nah, rajin ini maksudnya kita etika kerja pada saat masuk dan pulang itu harus sesuai, jangan kepala bengkel lagi nggak ada nih, kita masuklah nantilah seenaknya gitu, telat pulang lebih awal. Nah, jangan sampai begitu, walaupun tidak ada, tapi kalau terbiasa dengan etika yang baik, insya Allah kita akan dapat imbalannya dari situ. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.